Bapak, saudara-saudara bahagia dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika saya mengisi sebulan pendalaman Dhamma secara online. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa para biku menghadiri pembacaan parita pemberkahan kepada umat awam? Padahal berkah di dalam agama Buddha bukan sesuatu yang bisa didapat dengan cara berdoa. Setidaknya begitu pertanyaannya. Baik, di sini tradisi membacakan parita pemberkahan kepada umat awam memang tidak begitu umum di zaman Sang Buddha. Tetapi membacakan parita pemberkahan itu bukan sesuatu yang salah. Ada beberapa referensi yang dianggap sebagai cikal bakal tradisi membacakan parita pemberkahan. Di zaman Sang Buddha sendiri ada banyak kisah yang dapat kita jadikan rujukan. Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah kisah pembabaran Ratana Sutta. Dikisahkan pada waktu itu Sang Buddha diundang oleh masyarakat Vesali yang pada waktu itu mengalami wabah penyakit dan juga musim paceklik yang sangat panjang, sehingga banyak sekali penderitaan di sana. Kemudian mereka mengundang Sang Buddha untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Sang Buddha datang karena dorongan cinta kasihnya. Kemudian di sana Sang Buddha membabarkan sutta yang bernama Ratana Sutta ini. Pada saat itu Sang Buddha membabarkan Ratana Sutta dan meminta Biku Ananda untuk mengulang sutta itu sambil memecahkan air parita mengelilingi kota. Dan ini merupakan cikal bakal kenapa di dalam agama Buddha terdapat tradisi memercikan tirta parita atau disebut sebagai tirta pemberkahan. Kemudian ada juga kisah yang lain. Dikisahkan Biku Sariputta diutus oleh Sang Buddha untuk menengok rumah tangga Anathapindika yang pada waktu itu kebetulan sedang berbaring sakit. Di sana Biku Sariputta mengulang wejangan Sang Buddha dan memberikan nasihat-nasihat sehingga umat rumah tangga Anathapindika ini menjadi bahagia, menjadi puas dengan apa yang disampaikan. Dan ini juga menjadi cikal bakal kenapa para biku kadang-kadang ikut membacakan parita kepada mereka yang sakit. Tradisi membacakan parita belakangan semakin berkembang karena selain mengulang ajaran Buddha, membacakan parita juga dianggap memberikan kekuatan tersendiri. Parita yang dimaksud adalah kumpulan sutta dan syair-syair yang pernah dibabarkan Sang Buddha. Juga syair-syair Pali yang disusun belakangan untuk keperluan ini. Pengaruh agama-agama lain yang memiliki cara berdoa dengan cara membaca mantra atau kitab-kitab sakra tidak bisa dielakkan, sehingga agama Buddha yang pada awalnya masih kering tentang ritual-ritual harus mengikuti kebutuhan zaman. Yang dulunya tidak ada kegiatan membacakan parita, bukan tidak ada tapi sangat jarang, tetapi kemudian membacakan parita seolah-olah sudah menjadi bagian dari tradisi agama Buddha sendiri. Bahkan kita melihat semua agama Buddha dimanapun berada, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri, baik itu agama Buddha Theravada maupun Mahayana, membacakan parita atau membaca mantra, sutra, itu adalah sebuah tradisi yang sudah sangat umum belakangan ini. Pertanyaannya adalah, mengapa para biku memenuhi undangan umat untuk membacakan parita pemberkahan? Padahal berkah dalam pandangan Buddhis bukan sesuatu yang didapat dari membaca doa. Ya, memang betul. Dengan membaca doa, itu kita tidak meminta berkah kepada siapapun. Karena berkah memang tidak bisa didapatkan dengan cara berdoa. Di dalam Manggala Sutta, di sana disebutkan berbagai macam berkah utama. Tetapi tidak ada satupun berkah yang didapatkan dari berdoa. Berdoa di dalam pandangan agama Buddha bukanlah meminta kepada makhluk lain untuk memenuhi harapan dan keinginan seseorang. Jadi ketika seseorang membacakan parita itu
bukan berdoa yang dalam arti adalah meminta atau memohon supaya dikabulkan apa yang diinginkan. Membaca parita pemberkahan bukanlah doa yang semacam itu. Membaca parita bukan memohon para dewa atau makhluk adikuasa untuk menurunkan berkah kepada orang yang membacakannya. Dan para biku yang diminta untuk membacakan parita tersebut bukanlah perantara untuk memohon dan menyampaikan berkah dari makhluk tersebut. Karena agama Buddha memang berbeda dengan tradisi Brahmanisme, yang mana Brahmana adalah perantara antara manusia dan dewa. Sehingga ketika umat ingin melakukan doa atau ingin melakukan pengorbanan-pengorbanan, mereka butuh yang namanya Brahmana sebagai perantara antara umat manusia dengan dewa. Tetapi dalam agama Buddha tidak seperti itu. Pandangan agama Buddha, para biku bukanlah perantara yang menghubungkan antara umat awam dengan para dewa, apalagi Sang Buddha. Karena Sang Buddha memang telah parinibbana. Jadi ya, para biku ini hanyalah murid-murid Sang Buddha. Dan ketika para biku ini membacakan parita, itu yang dilakukan para biku adalah mengulang sabda-sabda Sang Buddha serta pujian-pujian yang ditunjukkan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Membaca parita adalah mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha dan juga pujian-pujian terhadapnya. Membaca parita dapat membuat orang yang membaca dan yang mendengar memperoleh ketenangan batin. Jadi, membaca parita pemberkahan adalah untuk keperluan psikologis seseorang. Dan sebenarnya, apa yang disebut sebagai berkah itu dapat tercipta dengan cara membacakan atau mendengarkan parita. Ketika kita mendengarkan parita, otomatis pikiran-pikiran yang muncul adalah pikiran-pikiran yang positif. Dan pada saat itulah sumber berkah ada. Pikiran-pikiran yang positif inilah yang menjadi sumber datanya berkah. Karena berkah bukan untuk dicari tetapi harus diciptakan. Jadi tidaklah salah ketika para biku memenuhi undangan umat untuk membacakan parita pemberkahan. Karena di dalam membacakan parita, para biku itu mengulang sabda-sabda Sang Buddha. Dan umat yang mengundang pada saat pembacaan parita, umat secara otomatis harus memerhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh biku. Dan sesungguhnya, mengundang para biku untuk berdiskusi dhamma, untuk membacakan parita sendiri, disebut sebagai berkah. Bahkan melihat para samana saja, melihat para biku pun itu disebut sebagai berkah. Oleh sebab itu, ketika umat awam mengundang para biku untuk membacakan parita, itu juga bisa mendatangkan berkah. Kenapa? Pertama, umat awam mengundang para biku untuk datang ke rumahnya, misalnya untuk membacakan parita. Ya tentu saja, ketika umat awam ini mengundang para biku, terjadi komunikasi yang baik di antara keduanya. Kemudian umat melakukan penghormatan kepada biku tersebut. Dan umat melayani biku tersebut sebagaimana mestinya. Maka terjadi sikap-sikap yang positif. Dan sikap-sikap yang positif, sikap-sikap penghormatan inilah yang sesungguhnya adalah berkah. Dikatakan salah satu berkah utama adalah menghormat mereka yang patut dihormati. Puja capujaniyanam etam manggalamuttamang. Oleh sebab itu, membacakan parita pemberkahan bukanlah kesalahan dan justru itu akan membawa manfaat. Bukan hanya pada orang yang membacanya, tetapi juga orang yang mendengarkannya. Dan bahkan bukan hanya yang mengundang, tetapi pembacaan parita pemberkahan dapat membantu ketenangan suasana di mana seseorang tersebut tinggal. Mungkin ada makhluk-makhluk lain yang juga mendengarkan pembacaan parita tersebut. Karena ketika para biku membacakan parita, apa yang diucapkan adalah kebenaran atau sabda-sabda Sang Buddha. Dan isi parita tersebut sebenarnya adalah kebenaran-kebenaran Dhamma. Oleh sebab itu, makhluk apapun yang ada di situ, ketika mendengarkan pembacaan parita ini otomatis akan turut berbahagia. Apalagi nanti ketika para biku membacakan parita, di akhirnya pasti melakukan pelimpahan jasa atau berbagi jasa kebaikan kepada seluruh makhluk yang ada di situ. Makanya
makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ pun juga ikut berbahagia. Bukan hanya orang yang mengundang para biku, tetapi makhluk-makhluk yang berada di sekitar situ yang berkesempatan mendengarkan pembacaan parita juga bisa merasakan kebahagiaan. Ditambah lagi, para biku juga membacakan Karaniameta Sutta, yang mana makhluk-makhluk yang tadinya mungkin tidak suka dengan suasana tempat tinggal situ, ketika mendengarkan khotbah Karaniameta Sutta, mereka menjadi tenang. Dan karena tenang, mereka bisa betah berdiam di sana tanpa terganggu oleh siapapun, dan mereka tidak akan mengganggu siapapun. Perlu diingat, di dalam agama Buddha, membacakan parita bukanlah mengusir makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ. Bukan mengusir para setan, demit, dan lain sebagainya. Tetapi justru membantu mereka yang kesusahan dengan cara memancarkan cinta kasih, berbagi jasa kebajikan, sehingga mereka dapat menikmati kebahagiaan yang seperti yang kita rasakan. Jadi ketika umat Buddha mengundang para biku untuk membacakan parita pemberkahan, itu bukanlah suatu kesalahan. Karena ketika umat mengundang para biku untuk membacakan parita pemberkahan, maka ada kesempatan lain untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Ketika umat itu mengundang para biku, otomatis dia akan menghormat mereka yang patut dihormat. Dan ia akan melayani apa yang dibutuhkan biku pada waktu itu. Ia mungkin akan berdana minimal air putih. Dan ia akan bertutur kata kepada para biku dengan cara yang sopan dan lemah lembut. Dan ia tentu akan mendengarkan sedikit banyak uraian dhamma, meskipun itu kadang-kadang singkat, tetapi uraian dhamma itu akan sangat membantu bagi orang yang mengundang. Karena dikatakan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai juga dikatakan sebagai berkah utama. Dan sebenarnya akan ada banyak berkah-berkah lainnya yang dapat didapatkan ketika umat awam mengundang para biku untuk membacakan parita pemberkahan.